Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh ada sampai dengan saat ini. Kita percaya ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah, dan saat ini kita memakai tata ibadah kelompok rumah tangga minggu yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, diundang berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Panggilan beribadah. Kepada siapakah kita menyatakan sukacita dan syukur? Hanya kepada Allah Bapa kita yang di sorga. Kepada siapakah kita harus memohon damai sejahtera? Hanya kepada Yesus Kristus, Raja Damai dan Juru Selamat dunia. Kepada siapakah kita harus datang memohon pengharapan dan penghiburan? Hanya kepada Roh Allah yang kudus, penghibur dan pemersatu kita. Damai sejahtera Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
kasih bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Untuk memasuki renungan, mari kita memeriksa hidup dan pikiran kita dalam terang ajaran Yesus Kristus, supaya kita membaharui seluruh akal budi dan jiwa kita, lalu berusaha mengenal kehendak Allah yang baik dan sempurna. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada semua orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci. Kita tiba dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca, mari kita minta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik dalam kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, karena waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Lewat ibadah saat ini kami boleh membaca firman. Bapa, Engkau rapi kami semua, Kau berkati kami semua Tuhan, agar apa yang kami baca dan renungkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi akan makan tempat dalam hati dan pikiran. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Bapa, berkatilah kami semua, sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah,
hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu bahwa kami tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadanya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi, Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat saudaraku yang diberkati Tuhan, menjalani bentuk hidup yang kudus sepertinya sangat sulit di zaman sekarang ini. Memilih hidup kudus berarti melawan arus dunia yang terus memotivasi orang-orang yang hidup di dalam untuk mencari kesenangan dengan mengikuti hawa nafsu sebesar dan sesering mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus sangat konsisten dengan panggilan pelayanannya sebagai seorang rasul. Di samping ia memberitakan Injil Kristus, dia juga melakukan pengajaran etika berdasar pada kehendak Injil Kristus. Pengajaran tersebut didasarkan pada persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Paulus, yakni tentang percabulan. Di Tesalonika, perceraian begitu marak terjadi. Pencabulan pun telah menjadi sebuah gaya hidup. Mereka kerap kali melakukan hubungan seksual dengan siapa saja tanpa rasa bersalah. Bahkan tak jarang mereka melakukannya di rumah-rumah
ibadah. Karena itu, Paulus menekankan bahwa Allah menghendaki hidup yang berkenan kepadanya. Cara hidup yang berkenan kepadanya Allah adalah: pertama, mereka harus hidup kudus dengan menjauhi segala pencabulan. Dan yang kedua, mereka hanya boleh mengambil satu orang istri atau suami menjadi pasangan hidupnya yang sah. Yang ketiga, mereka harus hidup berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang suka berzinah, berselingkuh, dan berperilaku seks yang menyimpang seperti nikah darah. Mengapa Allah menghendaki seperti ini? Alasannya karena Allah kita adalah Allah yang kudus, yang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Sehingga siapa yang hidup dalam kecemaran atau percabulan akan mendapatkan hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang menolaknya berarti telah menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Kekudusan hidup sesungguhnya merupakan sesuatu yang amat krusial dalam hidup ini. Allah sangat rindu melihat kehidupan kita senantiasa memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Kita melihat hidup ini melalui kematian Yesus untuk saudara dan saya. Kita harus bisa melihat betapa mahal harga yang harus dibayar untuk menguduskan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Ia rela mengambil jalan terjauh, terkeras, dan paling berbahaya, supaya melalui kematiannya kita memperoleh hidup. Melalui kepedihannya kita memperoleh pengampunan. Dan melalui penderitaannya kita memperoleh pengudusan. Ibu-ibu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sadarilah bahwa Allah telah memanggil setiap orang percaya bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kekudusan hidup merupakan sesuatu yang utama bagi Allah. Tidak pernah ada persembahan yang lebih utuh dibanding memberikan tubuh kita sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu, mulai saat ini, mari kita bersama-sama menetapkan hati untuk tidak melakukan apapun yang terkait dengan tubuh maupun pikiran, kurang ataupun lebih, kecuali yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Sementara persembahan kita dijalankan, mari kita angkat pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau
miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing karena pergumulan COVID-19. Namun, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga ada waktu dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami untuk menyembah dan memuji akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Kami boleh belajar, kami boleh membaca dan merenungkan mana firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk senantiasa kami hidup dalam kekudusan. Untuk itu Bapa di surga, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mohon kiranya senantiasa Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk kami dapat hidup kudus di hadapan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus atas firman. Biarlah firman Tuhan saat ini jadi suluh dan pedoman sepanjang perjalanan kehidupan. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan yang sedang mengalami pergumulan nasional COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami, khususnya daerah Kepulauan Sangihe yang kami cintai ini, tetap ada dalam perlindungan Tuhan semata. Para dokter, perawat, medis yang menangani COVID-19, Tuhan beri hikmat kepada mereka, kemampuan dalam mereka menangani pasien COVID-19, sehingga kesembuhan yang berasal dari Tuhan menjadi bagian bagi mereka. Kami berdoa bagi BPMJ, Gemis, Jemaat Maranatha Tahuna, bersama pendeta pelayanan
dan semua pelayan-pelayan Tuhan dari KWP 1 sampai KWP 16. Bapak, Ibu Kostor, para teknisi yang begitu setia memberi diri dalam pelayanan. Hanya Tuhan senantiasa memberkati jerilah mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati juga kami semua, warga Gemis Jemaat Maranatha Tahuna, dari KWP 1 sampai dengan KWP 16. Kiranya senantiasa tetap ada dalam perlindungan. Dan berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Jauhkan kami semua dari segala pencobaan, dari segala virus corona. Kiranya Tuhan, kami tetap terpelihara dalam tangan kami. Bagi yang sakit, sembuhkan. Bagi yang bersukacita, Tuhan berkati sukacita. Bapa di surga, kami bersyukur lewat ibadah saat ini. Kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini senantiasa dapat terpakai baik untuk menopang pelayanan-Mu di Gemis Jemaat Maranatha Tahuna. Berkati terus usaha pekerjaan kami, Tuhan, dibuatnya berhasil, dan senantiasa segala usaha pekerjaan kami yang kami lakukan jadi berkat. Bapa di surga, inilah kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kasih jiwa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di penghujung peribadatan kita saat ini, undang kita sekalian berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita menerima berkat. Anugerah Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.